Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 46. Berpegang tangan untuk pertama kalinya. Awalnya High Clash Private House Projects merupakan usulan dari Giana dan Sean saat masih menjadi suami istri. Tetapi, karena kedudukan keluarga Jayadi tidak sebanding dengan keluarga Jayanata, akhirnya proyek ini pun jatuh ke tangan keluarga Jayanata. Karena saat ini Presdir Yuwono sudah menutup pintu bagi seluruh keluarga Jayanata, Giana sangat ingin mencobanya. Yuwana berkata dengan nada mencibir. Kami sekeluarga saja tidak ditemui oleh Presdir Yuwono. Apa kamu pikir dia akan menemuimu? Kamu pikir kamu ini siapa? Lana yang berada di samping segera membela Giana dan membantu putrinya berbicara. Bu, biarkan Giana mencobanya saja. Lagi pula, sejak awal proyek ini adalah usulan Giana. Nenek Wangsa berpikir sejenak. Dia merasa sudah tidak ada jalan lain selain pergi sendiri ke sana atau membiarkan keluarga Jayadi mencobanya. Akhirnya Nenek Wangsa berkata, "Baiklah, Giana. Kamu pergi saja ke sana. Jika sampai masih tidak bisa juga, aku akan langsung datang sendiri untuk mengunjungi Presdir Yuwono." Singkatnya, keluarga kita harus bisa bekerja sama dengan grup Citra Abadi. Bagaimanapun caranya. Pada pukul 2 siang, Giana datang ke gedung kantor grup Citra Abadi. Giana mengenakan sweater putih tipis, rok kotak-kotak merah, dan juga kalung Swarovski. Pakaian itu membuatnya terlihat polos dan hanya terlihat seperti baju santai saat di rumah. Nona Giana, silakan menunggu di ruang rapat terlebih dahulu. Presdir Yuwono masih sibuk. Rosiana membawa Giana ke ruang rapat dan menyuguhkan segelas air putih untuk Giana. Minuman yang disuguhkan oleh Rosiana tepat seperti apa yang Giana inginkan karena dia tidak begitu menyukai minuman-minuman yang manisnya tidak karuan dan lebih menyukai air putih saja. Terutama air madu. Menurut gimana? Meminum air adalah perawatan diri paling efektif bagi dirinya. Selama 3 tahun terakhir, setiap pagi Giana akan meminta Sean untuk menyeduhkan segelas air madu untuknya. Sesudah bercerai, mau tidak mau Giana harus membuat air madunya sendiri selama beberapa hari ini. Setiap hari. Di saat inilah Giana akan selalu teringat akan Sean. Pada saat Rosiana tiba di ruang kantor Presiden Direktur, Sean dan Cynthia berada di sana. Rosiana melapor. Presdir Yuwono, Nona Giana ada di sini. Cynthia melambaikan tangannya dan menyuruh Rosiana keluar. Akan tetapi, ketika Cynthia melihat perubahan pada raut wajah Sean, dia pun bertanya, "Kamu mau bertemu dengannya?" Sean menjelaskan, Jayanata, Yuwana, dan Sandi datang untuk membicarakan kontrak. Tapi semuanya sudah kutolak. Jika terus begini, orang-orang keluarga Wangsa pasti akan merasa bahwa kita sedang mempermainkan mereka. Karena memang sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Kalau begitu berikan saja 140 miliar pada mereka, Cynthia. Ambilkan kontraknya. Cynthia menyerahkan kontrak tersebut pada Sean. Sean pun mengambil kontrak itu dan berjalan menuju ruang rapat. Begitu membuka pintu dan melihat Giana, Sean merasa seperti sedang berada di tempat lain. Sean terlalu akrab dengan pakaian ini. Pakaian ini adalah pakaian favorit Giana. Giana sering berpakaian seperti ini saat berada di rumah. Sean juga sangat menyukai baju ini karena saat Giana memakai baju ini, mantan istrinya itu terlihat begitu polos, seperti saat pertama kali mereka bertemu. Gadis kuliahan yang masih sangat pemalu. Terlepas dari apakah saat ini Sean membenci Giana atau tidak, dia harus mengakui bahwa wajah dan penampilan Giana saat ini benar-benar dapat membuatnya terkesan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Yuwana, bahkan dengan memakai ratusan congsam sekalipun. Hanya saja, kedatangan Sean ke sini bukan untuk mengagumi kecantikan mantan istrinya ini. Sean berjalan masuk dan menutup pintu ruang rapat. Kemudian berkata pada Giana, "Kamu yang datang rupanya." Giana mengangguk dan menjawab, "Iya. Presdir Yuwono sangat sibuk." "Ya. Sepertinya 1,5 jam ke depan dia juga tidak akan datang. Duduklah dan temani aku mengobrol." Sean tertawa dan membalas, "Tidak ada yang bisa aku bicarakan denganmu." Setelah itu,
Sean langsung melemparkan kontrak ke hadapan Gianna dan berkata, "Lihat dulu kontrak ini. Jika tidak ada masalah, langsung tanda tangani saja. 140 miliar ini akan dibagi dan ditransfer sebanyak 3 kali ke rekening perusahaanmu dalam waktu seminggu." Gianna sangat terkejut dan berseru, "Presdir Yuwono sudah setuju. Aku kira dia masih ingin mendalami kontrak ini terlebih dahulu. Baru akan memberikan uangnya." Gianna dengan senang hati membuka kontrak yang ada di hadapannya. Kemudian sekilas melihat dua kata bertuliskan, Grand Gianna, yang diketik dengan huruf kapital di bagian atas halaman pertama kontrak. Dia terkejut dan memekik. Grand Gianna. Bagaimana bisa sampai menggunakan nama ini? Dua kata. Grand Gianna. Ini benar-benar tidak asing bagi Gianna. Ketika Sean mengusulkan ide ini lebih dari setengah tahun yang lalu, dia menamai proyek ini Grand Gianna. Karena dia membantu memikirkan proyek ini demi Gianna, tentu saja Sean ingin menamai proyek ini dengan nama Gianna. Saat itu, Sean berpikir bahwa bahkan jika keluarga Wangsa tidak menyetujuinya, dia akan menggunakan uang keluarganya untuk memulai proyek Grand Gianna ini setelah tugasnya selama 3 tahun selesai. Siapa yang mengira bahwa ternyata Gianna akan mengkhianatinya? Meskipun begitu, Sean berharap untuk terus menggunakan nama yang sejak awal sudah dipikirkannya. Sean berkata dengan dingin, "Nama yang sebelumnya terlalu biasa. Jadi Presdir Yuwono memutuskan untuk mengubahnya." "Kenapa? Kamu tidak suka dengan nama ini?" "Bagaimana mungkin Gianna tidak menyukainya? Perumahan keluarga-keluarga kaya di Jakarta akan dinamai dengan namanya." Entah betapa bangganya Gianna saat ini. Hanya saja, sesudah Gianna memberitahukan nama ini pada neneknya saat itu, di detik itu pula neneknya menolak mentah-mentah. Jayanata bahkan dengan belak-belakan berkata, "Gianna tidak layak." Gianna yang hampir menangis kegirangan pun berdiri dan berkata, "Sean, apa kamu yang sudah memohon pada Presdir Yuwono untuk menggunakan nama ini? Ya Tuhan, kamu hanyalah seorang pengawal. Bagaimana bisa Presdir Yuwono mau mendengarkanmu? Apa jangan-jangan kamu berlutut dan memohon padanya?" Gianna sangat tersentuh. Dia tahu bahwa hal ini pasti ada hubungannya dengan Sean. Jika tidak, Presdir Yuwono tidak mungkin mengetahui nama asli proyek Grand Gianna ini. Gianna yang merasa tersentuh pun memegang tangan Sean untuk pertama kalinya dalam 3 tahun sambil berkata dengan lembut, "Terima kasih, ya, Sean." Begitu Sean merasakan tangan lembut Gianna menyentuh tangannya, perasaannya menjadi tidak karuan. Selama 3 tahun menjadi suami Gianna, dia bahkan tidak pernah menyentuh tangan wanita ini. Ini adalah pertama kalinya bagi Sean menyentuh tangan Gianna. Ternyata tangan mantan istrinya itu terasa begitu lembut dan halus. Namun, Sean tetap menarik tangannya dan membalas, "Tidak juga." Presdir Yuwono sangat menyukai nama Gianna yang berarti Tuhan sangat baik. Itulah sebabnya Presdir Yuwono memutuskan untuk menggunakan nama ini. Meskipun Sean sudah membantah, Gianna tersenyum dan berkata, "Pasti kamu yang memohon dengan sangat pada Presdir Yuwono hingga dia menyetujuinya. Kenapa tidak berani mengakuinya? Aku tahu kalau kamu masih mencintaiku." Sean tidak ingin membicarakan topik ini sehingga dia menjawab singkat, "Jangan membahas hal ini. Cepat tanda tangan saja." Gianna khawatir akan melewatkan kesempatan ini. Jika dia berhasil menjalankan hal ini dengan baik, nenek pasti akan sangat senang. Jadi, Gianna segera menandatangani kontrak tersebut dan membubuhkan stempel Duta Jaya Properti. Kontrak tersebut memiliki 1 salinan. Sean mengambil salah satunya. Kemudian berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar." Gianna menghentikan Sean dan berkata, "Aku sangat senang karena kamu bisa membujuk Presdir Yuwono untuk menggunakan nama Grand Gianna ini. Begini saja, nanti siang aku akan mentraktirmu makan. Kamu ingin makan di mana? Bagaimana kalau pergi ke depot di luar kota yang paling kamu sukai itu?" "Depot? Apa namanya?" "Mie bebek instan." Sean berbalik dan menolak. "Terima kasih, aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk makan denganmu. Lagi pula, nama depot itu adalah mie ayam instan, bukan bebek. Sudah pergi sesering itu. Namanya saja kamu bahkan tidak ingat. Sepertinya kamu memang tidak pernah mencintaiku sama sekali." Omong kosong. Tiba-tiba emosi Gianna kembali meledak. "Aku sudah begitu berbaik hati mau menemanimu pergi ke depot kotor itu berkali-kali.
Ya sudah kalau tidak mau. Aku akan pergi dengan Cahyadi ke restoran barat saja. Episode 47. Kesulitan Giana. Giana mendorong Sean, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Namun, saat dia baru saja membuka pintu, tanpa disangka dia bertemu dengan Cynthia di pintu masuk. Wah, Presdir Yandra. Saat mereka bertemu terakhir kali, Cynthia menamparkan wajah Giana. Meskipun Giana sangat cemburu dan membenci Cynthia, sekarang dia sedang berada di perusahaan Cynthia. Selain itu, kedua belah pihak akan semakin banyak bekerja sama ke depannya. Jadi Giana yang merupakan putri dari keluarga besar sangat mengerti hal-hal dasar semacam ini. Nona Giana. Cynthia juga tersenyum dan mengangguk pada Giana. Setelah mereka bertatap muka sekilas, Giana segera pergi. Sementara, Sean meraih kontrak tersebut dan ingin merobek-robeknya. Sean selalu berpikir bahwa ketika dia sudah menceraikan Giana, dia tidak akan memedulikan hal apapun yang berkaitan dengan Giana. Namun, begitu dia baru saja mendengar bahwa Giana akan makan bersama Cahyadi, perasaannya masih saja sangat tidak nyaman. Cynthia selalu ingin mendekati orang-orang berduit. Dia ingin menjadikan Sean, yang merupakan seorang konglomerat tak dikenal ini, salah satu koleksinya. Hari ini mantan istri Sean datang mencarinya. Jadi tentu saja Cynthia ingin mengetahui apa yang mereka berdua bicarakan. Melihat ekspresi sedih Sean, Cynthia tahu bahwa pria itu masih memiliki perasaan yang dalam untuk mantan istrinya. Cynthia memperkirakan bahwa akan butuh waktu yang cukup lama bagi dirinya untuk menyerang Sean di saat-saat lemah. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang panjang bagi Cynthia jika ingin memenangkan hati Sean. Jika Giana membuatmu marah, kamu bisa merobek kontrak itu dan membatalkan kerjasama dengan keluarga Wangsa, kata Cynthia. Kekuatan tangan kanan Sean yang mencengkeram kontrak berangsur-angsur berkurang. Aku tidak akan mengingkari apa yang sudah aku janjikan, kata Sean. Cynthia tahu bahwa Sean adalah orang yang sangat mementingkan janji dan ini juga yang dikaguminya dari Sean. Presdir Yuwono. Tadi saya tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Presdir sendiri tahu bahwa saya adalah seorang pecinta kuliner dan sangat penasaran dengan tempat-tempat makanan enak yang ada. Depot mie ayam instan di luar kota yang kalian bicarakan itu, apa? Bisakah Presdir membawa saya ke sana? Tanya Cynthia. Cynthia ingin memanfaatkan kesempatan saat Giana membuat Sean kesal untuk mendekatkan jarak di antara dirinya dan Sean. Dia tahu bahwa pada saat ini, Sean tidak akan menolak ajakannya untuk makan bersama. Setelah berpengalaman dengan begitu banyak laki-laki, Cynthia sudah memiliki seluruh cara untuk menaklukkan pria. Semua pria bersifat pendendam dan impulsif. Karena Giana bilang akan makan dengan pria lain, Sean pasti juga akan mencari seorang wanita untuk menemaninya. Benar saja. Tebakan Cynthia memang tepat. Aku akan membawamu ke sana, jawab Sean dengan tidak bersemangat. 1,5 jam kemudian, Sean dan Cynthia tiba di sebuah jalan tersembunyi di luar kota. Jalanan itu lebar dan bersih, tetapi hanya ada sedikit orang di sana. Sangat mudah untuk memarkirkan mobil di pinggir jalan. Keduanya tiba di depan pintu masuk depot dan turun dari mobil. Kemudian Sean berkata, "Ini bukan restoran bintang 5. Hanya sebuah depot biasa. Aku khawatir kamu tidak biasa makan di tempat seperti ini." Cynthia tersenyum dengan cerah dan menjawab, "Makanan enak tidak dibedakan oleh harganya. Saya bahkan menyukai tahu isi yang dijual di pinggir jalan." Presdir Yuwono. Saya bukan seorang putri yang hanya pergi ke tempat-tempat mewah. Sean tertawa. Dia bisa melihat bahwa Cynthia sendiri pasti sudah begitu bersusah payah hingga bisa berada di posisinya yang sekarang tanpa mengandalkan keluarganya. Benar-benar berbeda dari wanita cantik kaya raya pada umumnya. Keduanya sama-sama berjalan menuju depot. Tiba-tiba saja, Cynthia meraih tangan Sean. "Maaf, Presdir Yuwono, ada banyak genangan air di pintu masuk. Saya takut," jelas Cynthia. Oh, Sean tidak bisa menolak. Jadi dia memegang tangan Cynthia dan mereka pun memasuki depot seperti sepasang kekasih. Sementara itu, Sean membatin. 3 tahun sudah berlalu dan aku sangat ingin memasuki tempat ini sambil memegang tangan Giana. Tapi setiap kali dia selalu saja menolak. Baru hari ini akhirnya keinginan itu terkabul dan aku tahu bagaimana rasanya memegang tangannya.
Sean bukan orang suci dan juga merupakan seorang pria biasa. Jadi bagaimana mungkin dia tidak ingin memiliki istri secantik Giana secara seutuhnya? Dia begitu berharap untuk dapat memiliki Giana seutuhnya. Namun, kenyataannya Cahyadi bahkan sudah pernah mendapatkan Giana. Sementara Sean belum. Presdir Yuwono. Presdir menyakiti saya. Cynthia menyadarkan Sean. Ternyata Sean memegang tangan Cynthia dengan terlalu kuat sampai membuatnya kesakitan. Sean segera tersadar kembali ke akal sehatnya dan berkata, "Maaf, Cynthia. Jika sedang berada di luar, kamu bisa langsung memanggil namaku saja." Begitu mereka memasuki depot, Sean memesan seporsi hidangan khas mie ayam instan yang menjadi andalan tempat ini dan juga beberapa hidangan lain. Kemudian duduk. Setelah duduk, Cynthia melihat Sean yang terus saja diam dan memasang ekspresi serius. Dia pun bertanya, "Sean, tadi sedang memikirkan apa? Sepertinya kamu sedang tidak senang." Sean menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sambil menjawab, "Tidak ada." Sambil meneguk tehnya, Sean memandang keluar jendela dan berpikir, seharusnya saat ini Giana sedang bermesraan dengan si brengsek Cahyadi itu di restoran barat. Kan? Apa perlu aku menyuruh Andi mematahkan kaki Cahyadi atas perlakuan mereka terhadapku ini? Bukannya Sean tidak pernah terpikir untuk berbuat demikian. Masalahnya, Giana yang salah. Bahkan jika tidak ada Cahyadi sekalipun, akan ada Cahyono, Cahyanto, dan pria-pria lainnya. Tidak akan ada yang bisa menghentikan seorang wanita yang ingin berselingkuh. Sementara itu, Giana sedang duduk di dekat jendela Starbucks, sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, dan melambaikan tangan untuk memanggil sahabat baiknya, Hilda Sukirman. "Hilda, di sini." Giana sama sekali tidak membuat janji dengan Cahyadi. Saat dia bilang akan makan ke restoran barat bersama Cahyadi, itu semua hanya untuk membuat Sean marah. Hilda tidak datang sendirian. Di sebelahnya, ada seorang pria tampan berusia sekitar 20 tahunan. Pria tampan itu memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm. Wajahnya tampan dan menawan. Sepertinya juga tidak kalah dengan para idola yang sedang terkenal saat ini. Hilda menggandeng tangan si berondong tampan dan berjalan menghampiri Giana. Lalu, dia duduk sambil menyuruh berondong tampan di sampingnya. "Panggil dia kakak." Berondong tampan itu benar-benar sangat patuh dan menyapa, "Kak Giana." Giana balik tersenyum dan balas menyapa, "Halo, pria tampan." Hilda kemudian kembali menyuruh berondong itu, "Pesankan aku kopi. Setelah itu, kamu bisa jalan-jalan ke tempat lain di mall ini. Aku akan memanggilmu kalau sudah selesai mengobrol." "Oke," jawab berondong tampan itu sebelum pergi meninggalkan mereka dengan patuh. Semua ini membuat Giana sangat iri dan bertanya, "Hilda, siapa berondong ini?" "Baru kenal." "Ya, sudah pernah tidur dengannya." Hilda mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya sambil menjawab dengan bangga, "Tentu saja." "Kamu benar-benar..." "Ya," kata Giana. "Sesudah menikah. Ini ketiga kalinya kamu begini, kan?" Hilda mengulurkan 4 jarinya, menunjukkan bahwa tebakan Giana salah. Giana langsung menghentakkan kakinya dengan semangat dan berseru, "Ya Tuhan, kamu sangat hebat. Kamu tidak kehilangan suami yang ada di rumah dan bersenang-senang dengan berondong tampan di luar. Kenapa aku yang baru saja mencoba sekali, langsung tertangkap basah dan bahkan diceraikan? Benar-benar menyebalkan." Hilda tertawa dan menjawab, "Perbedaannya adalah suamimu pengantar makanan, sementara suamiku pebisnis. Setiap hari dia mengurus bisnisnya dan pergi untuk perjalanan bisnis. Dia sama sekali tidak berada di Jakarta. Jadi tidak mungkin bisa menangkap basah diriku ini." "Hehe, ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba kamu mencariku?" tanya Hilda. Giana mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya pada Hilda. Ketika melihat kontrak itu, Hilda yang terkejut dan berseru dengan kegirangan, "Boleh juga kamu. Sayangku, ternyata kamu benar-benar menandatangani kontrak dengan grup Citra Abadi atas nama keluargamu. Bahkan proyek itu dinamai dengan namamu." Hilda langsung bertanya, "Bagaimana kamu bisa melakukannya? Jangan-jangan kamu sudah tidur dengan Presdir Yuwono?" Pertanyaan Hilda membuat Giana nyaris tak bisa berkata-kata. "Halo, jangan anggap aku wanita sembarangan begitu, oke? Memangnya aku wanita semacam itu?"
Hilda tersenyum. Tentu saja. Bukannya kamu tidur dengan Cahyadi demi membantu keuangan keluargamu. Enak saja. Giana melemparkan ikat rambut yang ada di tangannya ke arah Hilda. Episode 48. Wanita muda kaya raya dengan kekayaan 2 triliun. Sebenarnya, Giana hanya selingkuh secara fisik dan bukan secara perasaan. Giana sendiri juga tidak begitu menyukai Cahyadi dan masih menyukai Sean. Giana bersama dengan Cahyadi hanya karena Cahyadi berjanji untuk membantu keluarga Wangsa menyelesaikan masalah keuangan mereka. Giana selalu saja diabaikan oleh nenek Wangsa. Jadi dia juga ingin mendapatkan beberapa pencapaian agar mendapat pengakuan dari neneknya. Itulah sebabnya Giana selalu saja merasa benar di depan Sean dan menolak untuk meminta maaf. Dia merasa semua yang dilakukannya ini hanya demi bisnis keluarga Wangsa. Sementara Sean, seorang suami yang tidak mampu untuk membantunya ini, tidak seharusnya menyalahkan Giana. Bagaimanapun, Giana ingin membedakan dirinya dari Hilda. Dia bukanlah wanita seperti Hilda yang hobi memanen berondong. Aku marah, Giana berkata dengan kesal pada Hilda. Hilda tertawa sambil memegang tangan Giana dan berkata, "Aduh, ya, iya, kamu bukan wanita sembarangan. Kamu adalah wanita paling polos di dunia. Oke. Jangan marah. Ya, sayang, tentu saja Giana tidak akan benar-benar marah pada sahabat baiknya ini." Giana mengambil ikat rambutnya dan kembali mengikat rambutnya. Hilda bertanya dengan penasaran. "Cepat katakan. Kenapa Presdir Yuwono sampai menamakan proyek itu dengan namamu?" "Sean yang memohon pada Presdir Yuwono," jawab Giana. "Sean," pekik Hilda yang sangat terkejut. "Boleh juga. Giana, kamu sudah bersalah padanya. Tapi dia masih bersedia menurunkan martabatnya untuk berlutut dan memohon pada Presdir Yuwono hingga mengubah nama proyek ini dengan namamu. Sean benar-benar jatuh cinta sangat dalam padamu. Tentu saja, kakak ini wanita cantik nomor 1 di Jakarta." Giana menggelengkan kepalanya dengan bangga dan berkata, "Dia sudah bersama denganku selama 3 tahun dan sepertinya akan terus terobsesi padaku selama sisa hidupnya." "Kagum, kagum," kata Hilda sambil tertawa. Meskipun Hilda mengenal lebih banyak pria dibanding Giana, rasa cinta para berondong ini padanya begitu dangkal dan tidak pantas dibandingkan dengan Giana. "Jadi, ikuti saja saran yang aku berikan terakhir kali," Hilda kembali menyarankan. "Pertama-tama, nikahi Cahyadi dan gunakan nama keluarga Pangestu untuk membantumu mengangkat kedudukan keluarga Wangsa menjadi keluarga kelas atas di Jakarta." Hilda melanjutkan. "Sesudah itu semua, rebut properti warisan Sandi dan Yuana, kedua orang murahan itu. Setelah 2 tahun, kamu bisa mewarisi setengah dari properti dan mendapatkan sedikitnya 1 triliun dari nenekmu itu. Saat itu, seharusnya kamu sudah melahirkan seorang putra bagi keluarga Pangestu. Jika kamu tidak terbiasa dengan Cahyadi si buaya itu, kamu bisa langsung menceraikannya dan setidaknya mendapatkan 1 triliun darinya," tambah Hilda. "Nantinya, walaupun belum mencapai usia 30 tahun, kamu sudah menjadi wanita muda yang kaya raya dengan kekayaan 2 triliun. Pukas Hilda. "Jika kamu ingin mencari berondong, kamu bisa melakukannya. Jika kamu ingin rujuk dengan mantan suamimu, kamu bisa menikahinya lagi dan terus bahagia." Angan-angan Hilda membuat Giana yang mendengarnya merasa sangat puas. Giana mengangkat cangkir Starbucks di tangannya dan berkata, "Bersulang. Kita berjuang demi mencapai cita-cita sebagai wanita muda kaya raya dengan kekayaan 2 triliun. Hilda menopang dagunya dan berkata dengan kesal, "Aku bersulang dengan gelas kosong. Kopiku masih belum datang juga. Dasar anjing bodoh." Hihi. Giana terkikik dengan girang. Sinar matahari menembus jendela dan menyinari wajah Giana yang lembut. Penampilannya yang menyegarkan dan lemah lembut membuat orang-orang yang lewat di malam menatap ke arah jendela. Pada pukul 7 malam di rumah nenek Wangsa, Yuana sedang marah-marah pada sepupunya. "Giana, untuk apa kamu memanggil kami kemari? Aku sudah membuat janji dengan teman-teman sekelasku untuk menonton film Marvel." Protes Yuana. Dia berkuliah di Universitas Indonesia, salah satu universitas terbaik di seantero negeri. "Bukankah biasanya saat aku sangat sibuk, kalian juga menyuruhku datang?" balas Giana. "Jadi, kenapa aku tidak bisa memanggil kalian jika ada yang ingin kukatakan?" Begitu mendengar pertengkaran kedua saudara ini, Jayanata mewakili putrinya berbicara.
Memangnya hal penting apa yang ingin kamu katakan? Apa mungkin kamu sudah menandatangani kontrak dengan grup Citra Abadi? Setelah mengatakannya, Jayanata sekeluarga mulai tertawa. Giana mendengus dingin dan melemparkan kontrak ke atas meja. Kemudian berkata, aku sudah menandatangani kontrak. Dana sebesar 140 miliar akan segera masuk ke rekening keluarga Wangsa. Jayanata, Yuana, dan yang lainnya sontak tercengang. Aku tidak percaya. Jayanata dan Yuana buru-buru memeriksa kontrak tersebut. Ketika Yuana melihat bahwa nama proyek itu sudah diubah menjadi Grand Giana, dia sontak tertawa. Kontrakmu ini palsu. Ya, Kak Giana. Tuduh Yuana sambil mencibir. Bisa-bisanya kamu bahkan mengubah namanya. Bukankah kamu sudah terlalu percaya diri sampai-sampai menggunakan namamu sendiri untuk proyek keluarga Wangsa kita? Memangnya kamu layak, Om? Bukankah Om akrab dengan Wapresdir Cynthia? Giana bertanya pada Jayanata. Memangnya Wapresdir Cynthia tidak memberitahu Om? Wajah Jayanata langsung berubah menjadi serius. Dia segera menekan nomor telepon Cynthia dan menghubungi wanita itu untuk benar-benar memastikan. Wapresdir Yandra, saya ingin bertanya sebentar. Mengenai masalah kontrak. Apa ini memang benar? Apa memang benar-benar sudah ditandatangani dan bahkan namanya juga sudah diubah? Setelah menutup telepon, Jayanata mengangguk pada Nenek Wangsa dengan tidak percaya dan memberitahu. Kontraknya, memang asli. Nenek Wangsa yang kegirangan segera memuji. Bagus juga, Giana. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Nenek tidak menyangka 140 miliar ini akan berhasil kita dapatkan. Nenek akan memberimu penghargaan yang besar. Mendengar ini, kedua orang tua Giana turut kegirangan. Lana pun berkata, meninggalkan Seansi menantu sial itu memang membuat semuanya berubah menjadi lebih baik. Jayadi yang terlihat jarang menepuk pundak Giana turut menimpali. Kerja yang bagus. Sementara, Yuana merasa tidak senang dan berteriak menuduh Giana. Giana, apa yang kamu lakukan pada Presdir Yuwono sampai dia menamai proyek itu dengan namamu? Apakah jangan-jangan kamu sudah merayunya? Presdir Yuwono sudah menjadi pria dambaan Yuana. Begitu dia memikirkan kemungkinan bahwa Giana sudah melakukan sesuatu pada Presdir Yuwono, dia menjadi naik pitam. Giana jadi ikut naik pitam dan menyahut. Omong kosong macam apa yang kamu katakan? Aku bahkan belum bertemu dengan Presdir Yuwono sama sekali. Kemarahan Yuana masih berlanjut. Siapa yang mau kamu bodohi? Jika belum bertatap muka, bagaimana mungkin Presdir Yuwono mau menandatangani kontrak denganmu? Aku peringatkan. Giana, kamu ini wanita yang sudah pernah bercerai. Kamu tidak pantas untuk Presdir Yuwono. Presdir Yuwono itu milikku. Jika kamu berani merebutnya dariku, jangan salahkan aku jika tidak mengakuimu sebagai saudaraku. Setelah mengatakan ini semua, Yuana bergegas keluar meninggalkan kediaman Nenek Wangsa dengan marah. Yuana, Nenek Wangsa berteriak memanggil dengan sedih. Tetapi Yuana tetap tidak kembali. Giana menghampiri Nenek Wangsa dan menjelaskan. Nenek, aku benar-benar tidak merayu Presdir Yuwono. Aku merundingkan kontrak ini dengan cara yang adil dan jujur. Nenek Wangsa sendiri tidak ingin menyelidiki kebenaran masalah ini karena menurutnya, tidak masalah untuk menggunakan cara apapun, asalkan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kalau begitu, Jayadi akan bertanggung jawab sebagai direktur proyek ini. Sementara Giana, kamu akan menjadi wakil ayahmu, kata Nenek Wangsa. Kalian berdua harus sama-sama bekerja keras untuk menyelesaikan proyek ini. Giana yang merasa agak tidak puas bertanya. Aku sudah berhasil mendapatkan tanda tangan untuk kontrak ini dan proyek ini bahkan dinamai dengan namaku. Jadi kenapa bukan aku direkturnya? Dasar keponakan tidak tahu malu. Kamu ini seorang junior, tapi ingin memanjat melampaui Om. Jika kamu dijadikan direktur, memangnya kamu bisa? Memangnya kamu punya kemampuan ini? Sambar Jayanata dengan marah. Sayangnya, Sandi tidak hadir karena sedang memulihkan luka-lukanya di rumah. Kekuatan tempur keluarga Jayanata jadi berkurang drastis. Giana, pengalamanmu masih sedikit. Lebih baik kamu belajar dan mengasah kemampuanmu dari ayah dan ommu terlebih dahulu, kata Nenek Wangsa. Selama kinerjamu terus begini, kedepannya nenek pasti akan memberikan posisi direktur padamu. Baik, terima kasih.
Nenek, aku pasti akan terus bekerja keras demi keluarga Wangsa. Jawab Giana. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.